Halo Bunda, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Perkenalkan, buat yang belum kenal aku Septi Erlina. Sesuai dengan janji aku kemarin, aku bakal bikin video baru lagi yang lebih menarik lagi. Tapi ini masih berhubungan dengan video yang kemarin. Kali ini aku bakal bikin video tentang hospital bag. Buat bunda-bunda yang penasaran atau yang masih bingung apa aja yang harus kita siapin, boleh nonton, tapi sebelum nonton jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya, karena kalau ini menarik buat bunda-bunda dan bermanfaat buat bunda-bunda, insya Allah selanjutnya aku bakal terus bikin konten yang lebih bermanfaat lagi. Terus habis itu juga jangan lupa share ke teman-teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih, selamat menonton. Hospital bag. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan sebelum mempersiapkan hospital bag ini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa aja fasilitas yang bakal kita dapetin di rumah sakit tempat kita akan melakukan persalinan nanti. Karena memang di sebagian rumah sakit ada beberapa yang sudah memfasilitasi untuk perlengkapan pakaian ibu dan bayi, dan beberapa lagi ada yang hanya memfasilitasi perlengkapan ibunya saja atau bayinya saja, dan ada juga yang fasilitasi kebutuhan mandi bayinya saja. Nah, kebetulan aku udah cari tahu kalau di rumah sakit yang aku pilih untuk persalinan nanti itu hanya memfasilitasi kebutuhan mandi bayinya saja. Tapi di sini aku inisiatif bawa perlengkapan mandi sendiri karena pengen pakai barang-barang sendiri. Terus jadi di hospital bag ini aku udah siapin barang-barang yang bakal aku bawa. Aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah dokumen, yang kedua perlengkapan ibu dan bayi, ibu dan ayah, yang ketiga adalah perlengkapan bayinya. Untuk dokumennya sendiri belum aku siapin di sini karena masih ya buku KIA-nya masih aku pakai karena aku sekarang emang masih 36 minggu dan aku masih kontrol dokter. Jadi masih aku bawa terus buku KIA-nya. Tapi aku bakal jelasin ke kalian apa aja isi dokumen yang harus kita bawa. Yang pertama adalah yang saya bilang tadi, buku KIA, karena penting banget buat tenaga medis atau dokter nanti melihat kembali atau mengecek ulang riwayat-riwayat kehamilan kita. Jadi untuk menentukan diagnosa dan tindakan apa yang bakal dilakukan oleh tenaga medis. Terus yang selanjutnya adalah asuransi atau kartu BPJS. Yang ketiga itu KTP suami istri, dan yang keempat itu KK. Itu nanti bakal aku siapin dan aku masukin dalam satu map biar tidak ceceran. Itu semua fotokopian ya, yang tadi ya fotokopi KK dan KTP. Di pouch yang pertama yang bakal aku jelasin ini adalah pouch yang isinya bener-bener perlengkapan aku setelah melahirkan. Jadi isinya ada jarik aku siapin 2, sebenarnya 1 yang dipakai tapi aku takutnya kotor, kena darah atau apa, jadi aku punya serapnya, jadi aku siapin 2. Terus habis itu aku juga nyiapin baju gantinya. Nanti kan setelah persalinan pasti dibersih-bersihin dari badan kita, semuanya dibersihin dan diganti bajunya. Jadi aku juga nyiapin baju kemeja yang panjang, baju kemeja yang longgar, yang gede. Terus habis itu aku juga nyiapin seperti celana dalam dan bra ganti juga. Terus habis itu ada kerudung juga, karena nanti setelah bersih-bersih otomatis kita bakal pindah dari ruang bersalin ke ruang rawat inap. Terus habis itu aku di sini nyiapin pembalut maternity ya. Aku bawanya di sini 1 yang khusus untuk saat di pouch ini aja. Aku nyiapin 1, tapi aku nggak tahu biasanya setelah bersalin itu kan kita dipantau perdarahannya terlebih dahulu sebelum pindah. Biasanya masih pakai underpad. Terus kalau misalnya masih banyak darahnya dan kita harus pindah ke ruang rawat inap, karena kan hari setelah melahirkan itu, hari pertama setelah melahirkan itu biasanya banyak ya. Biasanya kalau nggak pakai ini ya pakai Pampers, tapi aku
belum beli pampersnya karena paling pakainya cuman sehari doang. Jadi nanti kalau misalnya yang dibutuhkan aku beli dari rumah sakit aja. Tapi aku nyiapin ini yang khusus bener-bener buat tas setelah aku melahirkan. Terus habis itu untuk di tas ini itu perlengkapan ibu dan ayahnya. Ini aku nyiapin untuk baju dasternya aku nyiapin 2. Pokoknya khusus untuk 2 hari 1 malam ya, karena persalinan normal 2 hari 1 malam aku nyiapin dasternya 2. Terus habis itu aku juga nyiapin baju ganti untuk pulang 1 setel. Terus habis itu aku juga nyiapin pakaian dalamnya khusus untuk 2 hari 1 malam. Terus habis itu untuk pakaian ayahnya aku cuma nyiapin sepasang doang. Karena aku mikirnya perjalanan rumah sakit ke rumah aku cukup dekat. Kalau emang kurang nanti ayahnya bisa pulang buat ganti baju dan lain sebagainya. Terus habis itu aku juga nyiapin kerudung instan. Itu nanti kalau misalnya ada tamu, jadi aku nyiapin kerudung instan dan kerudung buat pulangnya. Dah, ini khusus di tas ini. Terus habis itu untuk perlengkapan mandinya aku siapin handuk buat aku sama suami 1 aja. Terus habis itu untuk perlengkapan ininya aku nyiapin sabunnya udah aku masukin ke botol travel kayak gini. Yang kecil ini sabunnya, samponya, terus yang ini ada pasta giginya, sikat giginya. Dan ini sebenarnya untuk sabun cuci muka dan toner. Kebetulan ini sabun cuci muka dan toner ya. Kebetulan skincare aku belum datang, aku masih pesen. Jadi belum bisa aku masukin ke sini dan masukin ke sini ya untuk skincare-nya. Karena emang selama hamil aku top skincare, jadi aku beli skincare, tapi aku udah pesen skincare-nya buat aku masukin ke dalam tas bersalin, karena rencananya setelah bersalin nanti aku bakal lanjut ke skincare lagi. Nanti skincare ini hanya sabun sama toner ya, sabun muka sama toner. Nanti untuk krim-krimnya aku taruh di pouch ini, dan di sini juga udah ada kosmetiknya. Aku nggak bawa banyak, aku cuman bawa lipstick 2 sama pensil alis. Ya itu aja. Terus habis itu aku juga nyiapin ini buat tas laundry-nya, nanti untuk baju-baju kotornya untuk ibu dan ayah, dan baju untuk buat babynya. Dan ini untuk steril ruangan, nanti pasti banyak banget dijengukin dan aku harus sterilin ruangan ya. Selanjutnya untuk tas babynya, aku lupa yang di dalam pouch ini, yang kecil ini isinya kayak pembalut yang bakal aku pakai nanti. Pembalut aku nyiapin 4 atau 5 pembalut karena mungkin nggak nyaman ya, jadi aku bakal nyiapin agak banyak, 4-5 pembalut. Terus habis itu aku nyiapin mama padnya, aku nyiapin 3 pasang, 6 ya berarti di dalam ini. Udah. Selanjutnya untuk babynya, yang pertama di sini aku nyiapin baju sama kayak aku. Kalau aku tadi yang khusus setelah melahirkan, kalau ini newborn. Jadi ini ada perlengkapan newbornnya, pakaian setelah dia lahir. Di sini ada 1 bedong, baju panjang, popok, sarung tangan, sarung kaki, dan topinya. Aku udah siapin set ini. Jadi nanti kalau misalnya ditanyain bidan atau dokternya mana perlengkapan ibu dan bayinya, aku udah siapin 1 pouch gini sama ini, nanti biar langsung dikasih ke mereka. Ini untuk baby dan untuk ibunya. Terus habis itu ini adalah perlengkapan baju-baju bayinya. Jadi aku nyiapin 2 bedong ini ya. 2 bedong ini beserta di dalamnya ada baju
dan popok serta sarung tangan dan sarung kakinya dan topinya sama ya, sesetel sama ini. Jadi bener-bener matching setelah mandi, untuk ganti setelah mandi. Habis itu aku juga nyiapin serapnya. Ini bedungnya juga aku siapin 2 dan bajunya ada 3 dan popoknya ini aku siapin ada 5. Jadi totalnya aku nyiapin bedongnya 5, bajunya 6, terus habis itu popoknya 7 apa 8, topinya 3. Ya. Terus habis itu untuk perlengkapan yang ini aku siapin handuknya. Terus habis itu ada selimutnya. Terus aku juga nyiapin bantal peyang dan untuk menyusuinya, menyusui, pampersnya untuk pulang atau untuk malam kalau dibutuhkan aja sih, sebenarnya aku nggak tahu nanti kepake enggaknya. Terus tisu basah. Mungkin yang kurangnya aku bakal bawa cotton roll-nya buat nanti kalau dedeknya BAB atau cuman pakai ini aja. Nggak tahu, masih bingung. Terus habis itu ini baju kayak slip sweatnya sama kaos dalam dan pampersnya yang bakal aku pakai nanti pas pulangnya. Jadi ini khusus baju buat pulangnya aja. Aku nyiapin pampersnya biar lebih lebih enak ya. Terus habis itu di sini perlengkapan mandi bayinya, sabun, shampoo-nya, terus hair lotion-nya, terus habis itu ada cologne-nya, minyak telonnya, dan diaper rash-nya. Sudah. Buat bunda-bunda